Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Siapa ahlul fatrah itu? Ahlul fatrah hum man kanu baina azminatir rusul au fi zamani rasulin lam yursal ilaihim. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang hidup di masa antara nabi dan nabi, seperti Nabi Isa dan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ketika diangkat Nabi Isa ke langit dan lahirnya Nabi Muhammad, itu berselang lamanya itu 500 tahun lebih kurang. Orang yang hidup di masa tersebut antara diangkat Nabi Isa ke langit dan dilahirkan Nabi Muhammad berselang lama 500 tahun, mereka yang hidup di masa itu disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah orang yang hidupnya bebas, bersih. Fatrah itu bersih daripada dosa dan pahala. Artinya mengerjakan maksiat tidak berdosa, mengerjakan kebaikan, amal kebaikan tidak mendapat pahala, bebas. Yang minum khamar, yang menyembah patung berhala, yang berjudi, yang berzina, bahkan nauzubillah, mereka semua terlepas, tidak disebut mukallaf. Mereka disebut ahlul fatrah. Ataupun dalam zaman Nabi, nabinya ada, Rasul telah diutus, cuma ajaran Nabi tersebut belum sampai kepadanya. Misal orang yang hidup di belantara hutan, di hutan belantara, yang mana kalau jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja internet atau jaringan belum masuk ke mereka. Begitu pula dulu, intinya syariat Nabi belum sampai ke mereka. Maka disebut mereka dengan ahlul fatrah. Wa mazhabul haq annahum najun. Mazhab yang benar yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan mereka itu ahlul fatrah najun, selamat daripada api neraka. Tidak disiksa karena mereka bermaksiat, mereka minum khamar, mereka berjudi, berzina, tidak berdosa sama sekali, sehingga terlepas daripada api neraka. Hal tersebut liwurudil adillatil qat'iyyatil mutawatirati fi najatihim, yang mana hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, bahkan dalil tersebut sampai pada tingkatan mutawatirah, dalil yang sangat pasti, qat'i, yang tidak bisa lagi untuk ihtimal dan tidak bisa lagi ada keraguan di sana. Bahkan sudah diriwayatkan oleh adat yang mutawatir. Adat mutawatir, pendapat yang sahih daripada Ibnu Hajar, itu 10 orang minimal. Sudah dikatakan mutawatir apabila yang menyampaikannya itu orang yang thiqah 10 orang atau lebih. Itu. Jadi sudah sampai batasan mutawatirah dalil tersebut. Yang pertama dalilnya qat'i dan juga mutawatir. Jadi kuatnya luar biasa dalil ini, yang mana dalil tersebut menyatakan bahwa ahlul fatrah ini sejahtera dan selamat, terpelihara daripada azab neraka karena mereka bermaksiat. Wa in ghayyaru wa baddalu wa abadul asnam. Meskipun mereka itu merubah, memalsukan kitab-kitab mereka, kitab yang diturunkan buat mereka ahlul kitab, kitab Taurat, kitab Injil, semua dipalsukan oleh mereka, diubah ajarannya. Wa abadul asnam, mereka menyembah patung berhala. Meskipun demikian, tapi mereka tetap dianggap bersih daripada dosa dan selamat daripada neraka. Gitu. Illal ladzina istathnahum nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li amrin khassin bihim ya'lamuhu Allah Ta'ala wa rasuluh. Kecuali ada beberapa sebagian orang yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pengecualian dalam hadis-hadis yang
dinyatakan oleh Nabi si fulan ini ahlul fatrah, tapi dia diazab di neraka. Itu ada sebagian. Itu ada di dalam hadis karena ada suatu perkara yang khusus yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qila inna ahlal fatrah kulluhum najuna bi ghairi istithna'in hatta alladhina waradatil ahaditsu bi'adzabihim lianna tilkal ahadits ahad wa hiya la tu'aridun nassal qat'iyyah wa huwa qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami itu yang mengazab mereka, kami tidak akan mengazab mereka hamba hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus seorang rasul, seorang utusan untuk menyampaikan ajaran kepada mereka. Jadi daripada dalil ayat Al-Quran ini dapat kita simpulkan bahwa ahlul fatrah itu semua mereka adalah selamat daripada neraka, tidak berdosa meskipun mereka menyembah patung, minum khamar, berjudi dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus seorang rasul. Ini rasul belum diutus. Rasulullah belum lahir bahkan. Mereka hidup di zaman itu yang tanpa ada ajaran dari Nabi. Ajaran Nabi belum sampai kepada mereka. Maka mereka dinyatakan selamat daripada api neraka. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan, kita yakini dengan keyakinan yang mantap bahwa ibunda dan ayahanda Nabi beserta nenek kakek moyang beliau semuanya adalah selamat daripada api neraka. Tidak ada yang masuk neraka, meskipun ada sebagian riwayat yang menyatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Sehingga sebagian orang, saudara kita, meyakini bahwa ibunda dan ayahanda Nabi di neraka. Ini adalah pemahaman yang tidak bisa dibenarkan. Sehingga di sini ada peringatan daripada Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid. Beliau menegaskan dengan sangat jelas, dan ini sangat penting. Jangan sampai kita meyakini bahwa ibunda dan ayahanda Nabi itu di neraka karena ada satu hadis, padahal di sana banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ibunda dan ayah Nabi beserta seluruh orang yang hidup di zaman fatrah itu selamat dan sejahtera daripada api neraka. Di sini Anda baca tambihun. Ini suatu peringatan penting, warning. Idza alimta anna ahlal fatrati najuna 'ala ar-rajih, alim anna abawahi sallallahu alaihi wasallam najiyani likaunihima min ahlil fatrati, bal jami'u abaihi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatihi najun. Kata beliau di sini, apabila kalian telah tahu, apabila kamu telah mengetahui, paham bahwa ahlul fatrah itu selamat daripada neraka menurut pendapat yang kuat, maka kamu juga bakal paham bahwa kedua orang tua Rasulullah, ibunda dan ayahandanya, Sayyidatuna Aminah dan Sayyiduna Abdullah, keduanya selamat daripada api neraka, tidak masuk neraka. Kenapa? Alasan yang pertama, karena keduanya adalah ahlul fatrah, termasuk dalam kategori ahlul fatrah. Kenapa? Karena keduanya itu hidup sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Bahkan Sayyiduna Abdullah wafat sebelum Rasulullah lahir. 2 bulan umur Rasulullah dalam kandungan Abdullah, ayahanda beliau telah wafat, yaitu Abdullah. Begitu pula Sayyidah Aminah, 6 tahun umur Rasulullah, Sayyidah Aminah telah wafat. Kapan Rasulullah diutus menjadi Rasul? Dan kapan mereka wafat? Jadi mereka itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah, jangankan ibunda dan ayahanda Nabi, semuanya itu selamat daripada api neraka berdasarkan dalil yang kata ini tadi. Apalagi ibunda dan ayahanda Nabi.
Maka tidak bisa dibenarkan kalau ada yang mengatakan ibunda dan ayahanda Nabi itu di neraka. Tidak bisa. Wa mahkum bi imanihim lam yadkhulha kufrun wala rijsun wala aibun wala syai'un mimma kana alaihi al-jahiliyah bi adillatin naqliyah. Bahkan bukan cuma ibunda dan ayahanda Nabi, tapi terus ke atas. Nasab keturunan Nabi dari Sayyidah Aminah, Abdullah, dan sampai ke atas mereka sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, silsilah Nabi bersambung sampai Nabi Ibrahim. Semua itu sampai Nabi Adam, bahkan ada riwayat yang menyatakan sampai Nabi Adam ada silsilahnya. Maka mereka semua terlepas daripada api neraka dan tidak ada yang berbuat kemaksiatan seperti menyembah patung berhala, minum khamar, berjudi dan sebagainya. Iman mereka itu, mereka dihukumi beriman, dan iman mereka tidak dimasuki perkara-perkara yang terjadi pada jahiliyah, seperti menyembah patung dan sebagainya. Segala kekufuran yang mereka kerjakan di zaman jahiliyah itu semua tidak berlaku pada orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda, ayahanda, sampai kakek nenek moyang beliau, sampai ke atas Nabiullah Ibrahim, bahkan sampai Nabiullah Adam alaihi salam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan pergerakan tubuhmu dalam mereka orang-orang yang sujud. Artinya Rasulullah SAW berpindah nur beliau daripada aswatul sulbi kepada rahim, begitu pula seterusnya sampai pada Abdullah dan Sayyidah Aminah. Itu semua sulbi dan rahim tersebut adalah sulbi-sulbi dan rahim-rahim yang suci bersih. Mereka adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada seorang pun di antara mereka yang sujud menyembah patung berhala. Yang mana hal tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana beliau bersabda, "Lam azal antakil minal aslabit tahirat ilal arhamiz zakiyat." Senantiasalah daku berpindah-pindah daripada sulbi-sulbi yang suci dan kepada rahim-rahim yang suci bersih. Artinya tidak ada di antara orang yang mana rahim dan sulbinya itu dihinggap nur Nabi Muhammad dalam sulbi dan rahim mereka, yang mana mereka itu menyembah berhala. Tidak ada sama sekali di antara mereka. Semua mereka adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik minal ahaditsil balighah ma balagat tawatur. Dan begitu pula hadis-hadis yang lain, hadis yang banyak sekali, yang mana hadis itu sampai batasan tawatur, hadis mutawatir. Kita belajar dalam ilmu mustalahul hadis, kalau hadis sudah sampai batasan mutawatir itu paling kuat. Jadi kalau udah mutawatir itu nggak diperlu lagi dicari kesahihannya. Ini hadis ini sahih atau bukan. Kalau sudah sampai batasan mutawatir. Wa amma azar, lantas azar bagaimana? Kan azar itu di dalam Al-Quran disebut dengan abun ataupun abati, ayah dari Nabi Ibrahim. Azar itu bukan cuma sekedar penyembah patung, tapi dia pengukir, pembuat patung berhala, buat disembah oleh umat manusia. Itu katanya nur Nabi Muhammad, silsilah beliau sampai kepada Nabi Ibrahim, nasab keturunan beliau sampai kepada Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim siapa? Azar, sebagaimana dalam Al-Quran, seperti di dalam surat Al-An'am ayat 74. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan wa idz qala Ibrahimu li abihi azar, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Jadi di sini dikatakan Azar itu adalah ayah dari Nabi Ibrahim, padahal Azar itu adalah seorang pembuat patung berhala. Maka jawabannya, sebenarnya Azar itu bukan ayah dari Nabi Ibrahim, akan tetapi Azar itu adalah paman Nabi Ibrahim. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, dan abu-abu lainnya itu paman Nabi, bukan ayah Nabi, meskipun Nabi memanggilnya Abu, Abun, Abi, Abati dan sebagainya. Fakana amu Ibrahim wa inama da'ahu bil ab li anna al-'adatal arab tada'ul am bil ab. Tada'ul am bil ab.
Adapun di dalam ayat tersebut ataupun di dalam makalah-makalah yang lain disebutkan kepada Azar itu dengan sebutan abi. Abihi di sini li abihi, Azar berkata kepada ayahnya yaitu Azar. Di dalam ayat lain ya abati, beliau Nabi Ibrahim memanggil Azar dengan sebutan ya abati, wahai ayahku. Karena kebiasaan orang Arab itu menyebutkan kepada paman dengan sebutan abun, abi. Seperti Nabi Muhammad SAW memanggil Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib dan sebagainya dengan sebutan Abu, padahal mereka bukan ayah dari Nabi. Mereka semua adalah paman-paman Rasulullah SAW. Begitu pula Nabi Ibrahim, meskipun dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata abun, abati dan sebagainya, itu adalah maksud daripada ayah. Azar itu adalah ayah Nabi Ibrahim, adalah paman beliau, bukan ayah. Karena sebagaimana hadis tadi, Rasulullah beliau senantiasa berpindah daripada sulbi-sulbi yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Jadi silsilah nasab keturunan Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim, dan ayah beliau juga bukan Azar, bukan penyembah patung, apalagi pengukir patung, tidak. Ayah Nabi Ibrahim bukan pengukir patung. Sampai Nabi Allah Adam semuanya adalah sulbi-sulbi dan rahim-rahim yang suci. Maka oleh karena demikian, tidak bisa dibenarkan kalau ada yang mengatakan ibunda dan ayahanda Nabi itu di neraka. Itu kesimpulannya. Bahkan di sini ada riwayat daripada Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhyiya lahu abawaihi fa ahyahuma fa amina bihi thumma amatahuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali kedua ibu bapa beliau. Fa ahyahuma, maka Allah pun menghidupkan kembali keduanya. Fa amina bihi, maka kedua ibu bapa Nabi beriman keduanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kedua ibu bapa Nabi beriman kepada Nabi. Summa amatahuma, setelah keduanya beriman kepada Nabi, lantas kembali Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya. Jadi daripada riwayat ini kita dapat memahami bahwa ibunda dan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun keduanya termasuk dalam ahlul fatrah karena belum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi keduanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali keduanya dengan berkat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menghidupkan keduanya. Ibunda Nabi Sayyidah Aminah dan ayahanda beliau Sayyiduna Abdullah, keduanya dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah keduanya dihidupkan, maka keduanya pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka belum sempat beriman kepada Nabi karena Nabi waktu itu belum diutus, tapi keduanya dihidupkan kembali dan beriman setelah itu kepada Nabi. Beriman kepada Nabi. Setelah itu barulah keduanya diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari berbagai macam riwayat ini, kira-kira mampukah, masihkah kita berani-beraninya menyatakan bahwa ibunda Nabi dan ayahandanya di neraka? Nauzubillah. Di samping beliau ahlul fatrah, beliau juga mendapat kesempatan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Masih beranikah kita mengatakan keduanya merupakan ahli neraka? Karena ada satu hadis yang menyatakan demikian. Meskipun hadis itu maknanya bukan ayah Nabi, inna abi wa abaka finnar, bukan ayah beliau yang hakiki. Maksud di sana adalah paman beliau, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Jadi cobalah, ayo kita perbaiki lisan kita terhadap menyakiti hati Rasulullah SAW. Keluarga kita aja, kalau diajak sama orang, dikata-katain sama orang, pasti kita marah, kita sakit hati, kita sedih. Apalagi Rasulullah SAW, ibunda yang telah melahirkan beliau SAW, ayahanda beliau,
masih kita katakan keduanya masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita semua mendapat hidayah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki lisan kita dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak menghardik dan tidak mengejek, mencaci maki keluarga beliau. Kita mencintai beliau, kita mencintai keluarga beliau. Mudah-mudahan kita semua disatukan sama beliau kelak, bersama keluarga beliau semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.